Balik lagi sama aku Rebrand, dan video kali ini kita akan membahas lagi sebuah berita yang baru aja. Canon merilis dua buah body kamera baru dan gila, dua-duanya gila. Dan kenapa Canon melakukan ini? Karena udah nggak zaman sikut-sikutan. Sekarang dia membanting kanan kiri depan belakang dengan spek kamera yang dibawa oleh R5 dan R6. Sebenarnya aku pengen bahas R5 lebih banyak, tapi kita bahas dulu R6. Nah, R6 ini sebenarnya upgrade dari EOS R yang aku pakai sekarang, tapi EOS R yang aku pakai sekarang ini memang bridging Canon dari SLR ke mirrorless. Dan mirrorless yang mereka bawa adalah yang pertama EOS R yang aku pakai sekarang ini. Nah, EOS R sebenarnya sudah di pack dengan beberapa feature yang memang sudah bisa dibilang mumpuni di era-era sekarang. Tapi begitu mereka mengeluarkan R6, yaitu upgrade dari si EOS R ini, rasanya agak sedih juga sih. Nah, jadi aku bacain sedikit beberapa spek dari R6. Nah, R6 itu pakai sensor mungkin lebih kecil, memang lebih kecil dari EOS R, 20 megapiksel, CMOS sensor, terus di dalamnya terpasang in-body image stabilization yang diklaim oleh Canon itu bisa sampai 8 stop. 8 stop. Yang mana kalau di Lumix waktu itu masih diklaim 6,5 stop, terus Olympus ngeklaim 7 stop, dan Canon 8 stop. Tapi itu harus pakai lensa yang mereka pakai IS-nya juga, yaitu RF lens yang ada IS-nya. Nah, setelah itu di sini R6 punya 20 frame per second untuk continuous shooting di electronic shutter, dan di mechanical shutternya 12 frame per second. Ultra HD 4K 60p full frame full readout sensor tanpa cropping, tanpa di crop sampai 1,7. Kalau di EOS R di crop sampai 1,7 untuk 4K-nya. Semoga ada firmware update ya buat EOS R ya. Dan 1080 120 frame per second sebenarnya udah umum, cuman di EOS R ini nggak ada 1080 120 frame per second, ada cuma 720 resolution di 120 frame per secondnya. Nah, ini juga baru 10-bit Fortitude dan juga si lock HDR. Jadi itu yang sebenarnya jadi buat aku sih sedikit banyak bersaing lebih ketat lagi dengan high-end mirrorless full frame dari brand-brand lain gitu. 4K 60 tuh kayaknya udah menjadi standar sekarang gitu, dan ya dibawa oleh R6. Nah, bahasan R6 mungkin sedikit di situ, tapi kita masuk ke R5. Nah, R5 ini sebenarnya adalah sebuah iterasi Canon terakhir yang resemble atau mungkin mewakili sisi mirrorless dari SLR mereka, itu 1DX Mark III. Nah, 1DX Mark III bisa 8K RAW, dan udah pasti mirrorless-nya Canon nggak mau kalah, dia akan mengeluarkan dengan 8K RAW juga. Nah, speknya R5 nih nyesek. 45 megapiksel sensor dengan Digic X baru, dan dia bisa merekam 8K RAW. RAW, bukan log, tapi RAW. 8K full readout sensor tanpa ada cropping. Gimana coba? Aduh. 10-bit Fortitude sudah pasti, dan 4K tidak hanya 60 frame per second, tapi 120 frame per second. Gila. Jadi 4K 120 frame per second, dan dia cover 100% sensor readout untuk dual pixel autofocusnya. Canon memang sudah mulai menunjukkan taringnya sekarang. Taring gila, cuma gila banget. Sama 12 frame per second, 20 frame per second untuk electronic shutter, dan slot cardnya ada dua. Yang R6 pakai dual SD card slot, yang R5 pakai CF Express dan satu SD card slot. Jadi tetap dual slot, tapi R5 punya CF Express dan SD card slot. Possibility-nya banyak banget karena 4K 120 frame per second unheard
unheard of untuk full frame kamera. Untuk 1080 udah banyak, dan ya akhirnya Canon mengeluarkan mirrorless yang memang mereka ingin keluarkan. Mungkin EOS R hanya sebatas jembatan, tapi R5 dan R6 menjadi line up tersendiri untuk orang-orang, supaya tidak ada lagi pilihan. Ya sebenarnya tidak ada lagi pilihan full frame 8K RAW mirrorless, cuman Canon R5 yang ada di saat ini di pasaran. Jadi kemungkinan besar orang mostly akan pindah ke Canon. Apa iya apa enggak kita nggak tahu. Baru rilis, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan banyak akan ada review di YouTube juga, dan semoga ini menjadi salah satu jembatan Canon buat menggrabs market full frame mirrorless. Canon ngebom banget dengan dua body kamera ini. Kita lihat pasar ke market kamera mirrorless gimana nanti di tahun 2021, apakah akan jadi sesuatu yang booming dan lebih besar lagi. Who knows, kita nggak tahu. Sekian aja berita kali ini, dan semoga disampaikan dengan baik dan benar. Sampai ketemu di berita selanjutnya.